Balik lagi di channel NGHD. Kali ini kita akan bahas tentang iPhone Inter apakah aman buat dibeli. iPhone internasional dulu sangat laris banget pada saat tahun 2014, 2015, 2016 itu sangat populer banget karena memang harga iPhone Inter atau X internasional itu pastinya lebih murah, bahkan lebih terjangkau dibandingkan harga dari iPhone resmi Indonesia. Yang tentunya dulu yang terkenal adalah iBox ya, atau Infinite ataupun sejenisnya. Nah, untuk iPhone internasional di tahun 2024 ini apakah masih aman buat dibeli? Apakah iPhone Inter masih selayak dulu buat kita beli, dan kira-kira kekurangannya apa kalau kita beli iPhone internasional yang tidak jelas asal usulnya? Ya, di sini kita akan bahas lebih detail di video ini tentang iPhone internasional. Bedanya dengan iPhone resmi Indonesia, apa bedanya? Tentunya dari penomoran nomor dari iPhone tersebut. Dimana kalau iPhone resmi Indonesia itu biasanya ditandai dengan 4 nomor model dari dulu sampai sekarang ya. Cuman kemarin-kemarin yang paling banyak digunakan adalah 2 nomor model, yakni belakangnya adalah PA/A atau ID/A. Dan sekarang ada tambahan lagi, yakni adalah SA/A dari GDN. Ada juga FE/A yang tentunya juga bisa kalian temukan pada iPhone resmi Indonesia. Selain 4 nomor model tadi, tentunya itu bisa disebut juga sebagai iPhone internasional. Layaknya iPhone keluaran Amerika yang memiliki nomor belakang, nomor modelnya adalah LL/A, Malaysia MY/A, Singapura ZP/A, China CH/A, ataupun dari Korea KH/A ataupun sejenisnya. Banyak banget untuk nomor model dari luar negeri atau internasional yang tentunya bisa kalian temukan. Layaknya Jepang dengan nomor model J/A, yang tentunya kalian tahu bahwasanya iPhone keluaran Jepang dan juga Korea itu untuk tombol silentnya nggak bisa kita silent pada saat kita mengambil foto, tentunya akan tetap bunyi cekrek-cekrek. Nah, kalau dulu iPhone internasional itu bisa jadi pilihan yang menarik, cuman mulai tahun 2020 ada aturan baru tentang blokir IMEI, di mana iPhone yang tidak masuk secara resmi itu rawan banget yang namanya kena blokir IMEI. Dan konsekuensinya kalau kita kena blokir IMEI, tentunya kita nggak bisa menggunakan jaringan provider yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwasanya kalau kita nggak bisa menggunakan SIM card, tentunya hanya bisa menggunakan Wi-Fi only. Layaknya iPhone bypass. Cuman kemarin-kemarin masih banyak yang jual jasa unblock IMEI yang tentunya nggak permanen ya. Hanya berlaku 3, 6, atau 1 tahun saja, setelahnya ya terblokir lagi. Untuk paling amannya kalau memang kalian beli iPhone dan ternyata memang sudah terkena blokir IMEI, kan bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemudian ke Singapura ataupun Malaysia. Kemudian pada saat kalian balik, kalian bisa menunjukkan paspor, sekaligus kalian bisa mendaftarkan IMEI kalian untuk bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia, yang tentunya tinggal kalian bayar saja pajaknya dan juga pendaftaran IMEI kalian di Bea Cukai, sehingga nanti IMEI yang kalian pakai pada iPhone yang sudah terblokir itu bisa terbuka kembali dan bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Nah, buat kalian yang di dalam negeri yang nggak kemana-mana dan pengen beli iPhone internasional atau iPhone X internasional, tentunya bisa banget. Cuman ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan. Kalau kalian beli iPhone internasional yang keluaran terbaru, layaknya misalkan saja iPhone 15, iPhone 15 Pro pada saat awal-awal, tentunya kan bisa pakai Justip yang memang menyediakan jasa pendaftaran IMEI di Bea Cukai dan juga pendaftaran pajaknya. Sehingga nanti pada saat kalian terima itu sudah terima jadi ya, sudah ada faktur pembayaran pajak dan pendaftaran IMEI, sehingga iPhone kalian akan aman selamanya untuk IMEI-nya, sehingga nggak akan kena blokir IMEI dan kalian akan aman-aman aja dari blokir IMEI dan aman dari sinyal yang hilang. Tetapi kalau kalian memang terpaksa harus beli iPhone X internasional yang lalu-lalu, misalkan saja iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, tentunya kalian wajib memperhatikan beberapa hal, di mana untuk iPhone X internasional itu ada 2 macam, yakni adalah iPhone X internasional yang terdaftar di Bea Cukai itu tergolong aman, di mana iPhone tersebut tentunya sudah didaftarkan di Bea Cukai dan sudah bayar pajak. Yang kedua adalah iPhone X Inter nggak terdaftar di Bea Cukai, tetapi ada 2 kemungkinan, di mana 2 kemungkinan ini bisa aman atau tidak aman. Dan kalau pengen aman ya tentunya iPhone tersebut nggak terdaftar di Bea Cukai tetapi masuk kategori whitelist atau pemutihan, sehingga iPhone-nya tadi akan aman dari blokir IMEI. Yang masuk whitelist biasanya adalah iPhone yang sudah diaktifkan
dan sudah dipasang atau pakai kartu SIM card Indonesia, salah satunya misalkan saja Indosat, Telkomsel, ataupun Tri, sebelum 15 September 2020, tentunya pasti akan aman IMEI-nya. Jadi ngomongin iPhone yang memang dirilis sebelum tahun 2020 adalah iPhone 11 series ke bawah yang dirilis di tahun 2019, atau iPhone lainnya layaknya iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone X, XR, XS, 11 series tentunya dirilis sebelum berlakunya IMEI, yakni sebelum tanggal 15 September tahun 2020. Dan yang kedua adalah tidak masuk whitelist dan tidak terdaftar di Bea Cukai. Kalau sebelumnya tidak masuk daftar Bea Cukai tetapi masuk daftar whitelist, tentunya untuk masuk whitelist tidak bisa kita cek. Hanya bisa kita pastikan kalau memang iPhone-nya tadi sudah diaktifkan dan sudah pernah menggunakan salah satu provider di Indonesia sebelum 15 September tahun 2020, bisa dipastikan IMEI-nya akan aman. Berbeda halnya lagi kalau iPhone-nya memang tidak masuk whitelist dan tidak terdaftar di Bea Cukai, pastinya akan rawan dan akan kena blokir IMEI. Cepat atau lambat iPhone tersebut akan hilang sinyalnya, meskipun kalian beralih ke eSIM atau embedded SIM, akan kena blokir juga. Karena pada iPhone, mulai iPhone XR, XS itu ada dua IMEI pada iPhone, IMEI 1 dan IMEI 2. IMEI 1 biasanya berupa nano SIM, untuk IMEI kedua berupa eSIM. Pada saat awal-awal tahun 2021-2022 itu masih aman ya, ketika IMEI 1 terblokir, IMEI 2 biasanya belum terblokir. Tetapi sekarang ini rata-rata IMEI 1, kalau satu yang terblokir, keduanya juga akan terblokir. Dan solusi satu-satunya ya tinggal kalian jalan-jalan saja ke luar negeri, misalkan saja ke Singapura, Hong Kong, ataupun ke Thailand. Nanti balik-balik tinggal kalian bayar pajak buat iPhone kalian dan daftar IMEI-nya di Bea Cukai. Karena akan menunjukkan paspor sekaligus pembayaran pajak IMEI-nya, sehingga kalian akan aman dan bisa menggunakan lagi jaringan provider di Indonesia pada iPhone tersebut. Cuman untuk sekarang ini saya lebih sarankan atau rekomendasikan mendingan beli iPhone resmi saja supaya minim kekhawatiran akan terkena blokir IMEI. Dimana untuk iPhone resmi Indonesia nomor modelnya gampang banget diingat. Paling belakang untuk nomor modelnya adalah ID/A atau PA/A atau SA/A. Itu semuanya sama saja untuk iPhone resmi Indonesia. Dan kalau ada pertanyaan setelah update iOS apakah IMEI bisa terblokir? Tentunya bisa selama kalian masuk kategori yang terakhir tadi. Nggak masuk whitelist dan nggak masuk daftar Bea Cukai. Tentunya akan terkena blokir juga kalau melakukan update. Tetapi kalau kalian masuk yang pertama yang terdaftar di Bea Cukai, kemudian yang kedua masuk whitelist dan tidak terdaftar di Bea Cukai, itu masih bisa masuk kategori aman untuk blokir IMEI meskipun kalian melakukan update pada iOS di iPhone kalian. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, dan kalau kalian nggak suka ya tinggal dislike saja. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel NGHD, bye bye.